orang saja. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Coba bisa dibacakan tadi yang Mazmur tadi? Mazmur 110 ayat 1 bukan? Bukan, Mazmur yang sebelumnya tadi saya baca. Mazmur 81. Oh bukan, Mazmur berapa tadi teman-teman? Sebentar. 82 ayat 6. Oke ya, Mazmur 82 ayat 6. Coba silakan dibaca. Coba Bang Edis baca, saya buku laptop saya berat nih Bang Edis. Oke, baik. Mazmur 82 tadi ya. Aha. Mazmur 82. Mazmur 82. 82. Saya balikan kamera saya. Kita agak berbicara hal-hal yang sedikit rumit ya teman-teman di sini ya. Tapi saya tidak sering membawa yang rumit-rumit begini kepada muslim teman-teman ya. Ya. Nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Saya tidak berniat menjatuhkan Bang Edis, tidak ada. Oke. Nih. Kita baca ayat yang ke sini ya, nih ya. Aku sendiri telah berfirman. Aku di sini siapa? Aku terus ini telah berfirman, kamu adalah Allah. Aku itu adalah Allah. Oke. Berfirman kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi kepada orang banyak nggak ini? Kepada Allah kecil itu ya. Iya. Kepada para hakim-hakim, betul? Oke. Nah ketika Allah, maksudnya Elohim ya, Yahweh, berkata kamu adalah Allah, bukan berarti bahwa Bapa di surga ini mengalahkan lawan bicaranya, menuhankan lawan bicaranya, tetapi menyebutkan bahwa dia itu memegang otoritas. Makanya ungkapan tentang anak ia berfirman, engkau adalah Allah, tahtamu untuk selama-lamanya, itu bagaimana Bapa berfirman mengatakan bahwa dia sang pemegang kendali, sang pemegang tongkat kerajaan. Makanya di dalam Mazmur 110, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Maksudnya Yesus itu diangkat menjadi raja yang memerintah di muka bumi mewakili Bapa di surga. Sabar Bang Edis. Ketika Bang Edis menggunakan dalil di dalam Mazmur 82 ayat 6 ini, ya, apakah ayat ini tentang kata Allah di situ kedudukannya sama dengan Yesus sebagai Allah? Kedudukannya Gini. tentu berbeda. Maksudnya kedudukan antara dalam Mazmur 82 itu kan menggunakan kata Allah. Bahkan Firaun pun disebut sebagai Allah. Bukan ya kan? Firaun. Musa diangkat menjadi Musa diangkat Allah. menjadi Allah. Sekarang Ya. apakah kedudukan itu sama dengan kedudukan Yesus Kristus sebagai Allah? Tentu tidak dong. Oke, tentu tidak. Berarti Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. Hakikat itu apa dulu? Apa hakikat Kalau itu? sehakikat berarti intisari hako, dan artinya dia setara dengan Allah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil dalam konteks Tritunggal Maha Kudus. Kalau tiga Bible pribadi. mengatakan bahwa anak itu menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Tapi Ya, begini karena Bang di RK. sini Bang, sabar Bang Edis, Oke. maaf ya. Oke. Karena Bang Edis tadi sempat mengutip Oke. di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya kan? Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30 ini di sini menggunakan kata ego. Ya, ego emi ya. Ya, ini ego emi. Ya, ego. Jadi ini berbicara tentang dia itu sang ilahi juga. Ya kan? Nah, ini pernyataan ego ini pun setara kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tapi di situ bilang I. Berarti hand as man itu kan bentuk hand itu kan bentuk netral. Ya kan, as man itu kan kami, tapi bentuk netral. Artinya dia sahakekat. Dia itu artinya esa. Sahakekat. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Setara dia. Ya, tetapi konteks di sini kita melihat juga pernyataan Yesus 7 kali penekanan di atas kayu salib, di dalam kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran, itu menggunakan kata ego juga. Ego emi. Ya. Tapi Dan begini Bang RK. sabar Bang Edis. Oke, silakan. Dan pernyataan Yesus ini ya, kalau kita melakukan sebuah perbandingan dan hermeneutik itu kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana di situ ada pergunaan kata ehye eser ehye
Ya, dalam Septuaginta kita bisa lihat bahwa itu adalah ego eimi. Menurut Bang Edis, pernyataan di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa itu? Sang Bapa kah atau siapa? Keluaran 3 ayat 14. Ehye Eser Ehye. Itu siapa itu? Ketika dengan Nabi Iya, Musa. itu Bapa di surga. Waduh, itu firman Allah, Iya, Bang Edis. Bapa di surga itu makanya tidak saya bilang pernah. ini kita berbeda di sini, Bang Edis. Bukan, Karena bukan dalam begini. Maksudnya Keluaran begini. 3 ayat 14 itu adalah firman Allah, bukan Bapa di surga. Betul. Tetapi Bapa di surga itu selalu dikatakan dia berfirman dengan perantaraan sang firman. Betul. Dafarnya datang, firmannya datang kepada Musa, firmannya datang kepada para nabi, firmannya selalu datang. Jadi karena memang Bapa di surga itu tidak berubah, dia tetap untuk selama-lamanya. Cuman yang jadi masalah begini Bang RK. Di situ kita harus selesaikan Bukan, dulu, ini sedikit Bang nih. Edis. Ini sedikit. Silakan. Kita nggak bahas hal-hal yang rumit karena begini, Bang RK. Kita ini nggak ngerti kok sebenarnya hal-hal yang kosmik. Kita harus akui karena kita nggak ngerti bagaimana detailnya itu kita nggak tahu karena kita ini daging, gitu loh. Jangan kita melampaui sesuatu yang di dunia kosmik itu bagaimana kejadiannya. Kita nggak sampai akal kita. Yang sampai kepada akal kita itu yang diberitakan Injil saja. Begini Bang RK. Apakah kalau Yesus menjadi hamba Tuhan atau kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya itu lebih kecil daripada Bapa di surga, apakah itu menjadi masalah? Coba. Ya. Poin pertama ya Bang Edis ya. Poin pertama adalah kalau berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, dia memiliki banyak gelar-gelar ya. Ya, gelar. Tapi bukan itu yang saya tanyakan Bang RK. Biar kita tidak berbelit. Gini, karena saya melihat karena memang teologi ini bukan teologi. Berteologi itu atau kita memahami teologi ini harus melihat dari secara latar belakang dan juga eksegesisnya itu seperti apa. Bukan, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Begini, saya melihat banyak ketakutan dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa posisi Tuhan Yesus, posisi anak itu memang di bawah Bapa. Seolah-olah kok takut, kok ada masalah dengan itu gitu loh. Padahal itu biblikal dan itu tidak jadi soal gitu loh. Secara itu saya begini Bang Edis ya. Makanya saya tadi mau menjelaskan, ketika dia mendapatkan gelar sebagai anak Allah, hamba Allah, ya Bang Edis ya. Hamba Allah ini dia taat kepada Sang Bapa. Ya, dan beberapa ayat yang Bang Edis sampaikan beberapa ayat tadi. Oke. Tetapi di dalam sebuah di mana dia datang itu ya firmannya itu tetap ada. Gitu. Firmannya tetap ada, keilahiannya, dua natur itu. Baik. Baik. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang situ, mohon maaf ya Bang RK. Mungkin kalau Bang RK punya metode penginjilan mengenai duinatur, apa segala macam, saya tidak menyalahkan. Tapi saya saya menghindari bahasa-bahasa yang nggak pernah ada dalam Bible. Baik. Buktinya orang Kristen banyak, orang Islam banyak kok yang percaya, yang masuk Kristen gara-gara pemberitaan saya tanpa harus menggunakan bahasa-bahasa yang bikin mumet menurut saya. Baik. Saya akan bacakan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengaku bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28, ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu supaya kamu mengasihi aku, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini kata Tuhan kita sendiri nih. Tuhan Yesus yang ngomong. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kelihatan? Kelihatan? Ya, silakan lanjut. Nah, apakah kita harus menolak perkataan dari Tuhan kita Yesus bahwa Bapa memang lebih besar daripada Yesus? Yang saya herankan begini, kenapa kita ini kok takut memberitakan Injil kalau memang kepala dari istri itu adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Bapa di sorga. Itu tidak menjadikan Kristen itu jadi salah, tidak. Oke.
Kalau Gitu kita bicara Bapak lebih besar daripada aku ini Bang Edis ya, saya tanggap ya. Ya, tetapi dia bilang aku akan pergi kepada Bapa. Ya, dalam konteks di mana ya kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 42 di mana firman itu datang ya, keluar dan datang dari Sang Bapa. Benar? Ketika firman itu keluar dan datang dari Sang Bapa, dia adalah Allah kan? Sehingga Ya. ketika dia datang menjadi manusia, makanya saya bilang ketika dia datang menjadi manusia, dia berkenosis menjadi manusia, kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ya. Di situ ada kata kenosis. Ya kan? Ketika ada kata kenosis di situ, ya, dia ada menggunakan kata morpe doulo di dalam Filipi 2 ayat 6. Morpe dia menambahkan doulo rupa hamba. Ya kan? Jadi dia sebagai hamba Allah. Betul. Tetapi ketika dia morpe doulo, itu tetap di situ bahasa Yunani tetap menggunakan kata hiparkon, artinya tetap existing, keilahiannya. Ya, makanya saya bilang kesetaraan antara Sang Bapa dengan Sang Anak tidak ada subordinat. Ya, dia sebagai manusia, dia sebagai hamba Allah, ya, dia memberitakan, ya, dia taat sampai mati. Oke. Pertanyaannya Ya, sekarang karena begini, kita Bang harus Erka. kita harus melihat Sang Bapa ini kan transenden. Bang Edi sudah percaya tadi ya. Sang Bapa ini adalah transenden. Tapi apa pertanyaannya? Apakah Bang Edis percaya Allah yang imanen? Imanen itu apa sih? Ya, Allah yang imanen di mana firman itu telah menjadi manusia yang Bang Edis jelaskan tadi di awal dengan Rudi Yohanes. Allah yang tampak kan? Allah yang menyatakan diri lewat firman-Nya. Iya, apakah Allah yang menyatakan dirinya itu adalah Bapa di surga itu sendiri? Firman-Nya yang menyatakan diri. Makanya pertanyaan saya tadi di awal yang tadi sebat itu saya akan bilang pertanyaan saya. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa? Bang Edis bilang itu Sang Bapa. Saya bilang itu bukan Sang Bapa, tetapi itu berbicara tentang, ini saya jawab dulu. Ya, itu berbicara tentang memra Allah, teofaninya Allah. Ya, teofaninya Allah. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama selalu kita temukan di mana teofani Allah seperti Malak Adonai, ya, itu selalu menyatakan diri dan menampakkan diri kepada salah satunya kepada Abraham. Ketika Bang Edis mengatakan itu di Keluaran 3 ayat 14 itu adalah Sang Bapa, maka akan rusak semua tatanan dalam Alkitab. Rusaknya apa? Ya, kita percaya Allah itu rupanya tidak dilihat, suaranya pun tidak didengar. Bagaimana Musa bisa melihat Allah kalau itu Sang Bapa? Oke, tapi nampaknya kita ada Gitu. salah paham di sini, Bang RK. Tema kita ini Coba kan gimana? sebenarnya mengenai Yesus yang menuhankan Bapa di surga. Statement saya ini itu banyak dibantah oleh orang-orang memang yang menolak bahwasanya Yesus itu menuhankan Bapa di surga. Tapi puji Tuhan, Bang RK di sini kan sebenarnya sudah mengiyakan saya bahwa Dalam konteks Yesus. relasi. Oke, berarti Bang RK sudah mengiyakan bahwasanya Yesus punya Tuhan atau menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi, tetapi saya juga harus membuat sebuah argumentasi bolak-balik, pertanyaan bolak-balik, dalam arti apakah Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Tapi Kalau Bang saya Edis gak sepakat. saya- Kalau Bang Edis tidak sepakat di Bapa juga menuhankan Yesus dalam konteks relasi sesuai Ibrani 1 ayat 8, berarti tiga pribadi ini tidak memiliki relasi satu sama lain. Makanya Memiliki Alkitab relasi, mengatakan, Bang RK. ya kalau memiliki Relasinya adalah seperti yang saya katakan tadi. Relasinya begini. Bapa itu memerintah sang anak. Sedangkan anak, dia menuruti Bapa di surga. Dia melakukan, makanya dia melakukan kehendakku. Saya akan balikkan saja kamera saya ya. Nih. coba. Atau gini dulu, sebelum saya tunjukkan ayat ini, saya mau tanya sama Bang RK. Yesus, sekarang Tuhan Yesus, dia masih menjadi hamba Tuhan atau enggak? Dia sudah menjadi raja di atas segala raja, tetapi ya dalam ini mungkin kita memiliki sebuah pemahaman yang berbeda dalam hal ini ya. Tadi Bang Edi sempat bertanya kepada Rudi Yohanes, apakah kau bisa melihat Tuhan? Ya, saya sebagai pemahaman saya bilang tubuh mistik Kristus Bukan itu loh Bang ada RK yang saya tanya. Ya, menurut tubuh menurut mistik Bang Kristus RK, itu dalam gereja. Oke, menurut Bang RK, apakah Tuhan Yesus sudah berhenti menjadi hamba Bapa? Tidakkah dari yesterday, today, forever, Jesus is the same. Berarti tidak berhenti kan? Ketika Yesus datang ke surga, sabar. Ketika Yesus balik ke surga, Sang Bapa itu tetaplah yang transenden.
Bukan itu yang saya tanyakan Bang RK. Apakah Tuhan Yesus sekarang berhenti menjadi hambanya Bapa di surga? Berhenti menjadi hamba Bapa di surga. Apakah ada dalil yang secara spesifik yang ingin menguatkan pernyataan Bang Baik. Edis? Sehingga Oke, kita Bang bisa RK gali? setuju nggak? Bang RK setuju nggak bahwa Tuhan Yesus itu adalah hambanya Bapa di surga? Setelah atau sesudah dia naik ke surga? Sejak datang sampai sekarang. Sampai detik ini Tuhan Yesus masih menjadi hambanya Bapa di surga. Oke, jadi ketika dia sudah naik ke surga, apakah dia masih tetap hamba? Kalau Dia masih tetap hamba, berarti Yesus tidak memiliki tubuh kemuliaan lagi. Kenapa begitu? Ya kan? Tidak ada hubungannya itu. Ya itu logikanya loh gini ya, Bang Edis ya. Jadi Yesus ketika datang ya, dia datang lewat seorang perawan Maria. Ya kan, lewat seorang perawan Maria, mengalami tubuh daging, ada darah dan tubuh di situ. Makanya tadi saya bilang, ketika dia sudah naik, dia sudah terpaku di atas kayu salib, darahnya tercurah, lalu dia naik ke surga, dia adalah raja, dia adalah pemimpin, tetapi sang Bapa itu tetaplah yang transenden. Ya, jadi ketika Bang Edis mengatakan bahwa, makanya pertanyaan saya, setelah atau sesudah? Setelah dia naik ke surga, ya dia kan dia hamba enggak? Kalau hamba, apakah dia memiliki darah dan daging di dalam surga? Hamba itu tidak perkara darah dan daging loh Bang RK. Malaikat itu tidak punya darah dan daging. Ketika dia diperintah oleh Bapa di surga, maka dia itu kedudukannya hamba. Hamba itu yang menerima perintah. Yang memerintah itu yang Tuhan, yang Tuan. Adakah ayat di dalam Alkitab Bang Edis Baik, menunjukkan saya bahwa tunjukkan ya. ketika Yesus sudah naik ke surga, dia adalah hamba Allah? Karena ini bicara darah dan daging. Oke, setelah Tuhan Yesus naik ke surga atau setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih menyebut Bapa di surga itu sebagai Allahku. Betul? Maksudnya sesudah dia bangkit maksudnya? Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, bahkan ketika memberitakan firman kepada Yohanes di Pulau Patmos, apakah Tuhan Yesus masih menyebut Bapa sebagai Allahnya? Atau Ada hal Elohimnya? lain, dia mengatakan dirinya akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yohanes 1 ayat 7. Akulah Alfa dan Wahyu Omega itu, tapi kita jadi kemana? Ini Bang Erka lah. Ya maka, oke lah Bang Edis ya. Oke lah, Gak sebentar, apa-apa lah. ini penutupnya, ini penutup ya, ini penutup. Tapi satu hal Bang Edis, terakhir ya, saya juga mau tanya Bang Edis juga. Menurut Bang Edis, dilahirkan atau diciptakan? Baik, dilahirkan. Bible tidak pernah mengatakan diciptakan, dilahirkan. Oke. Baik, di sini ya jelas ya. Ini bahkan LAI sendiri itu sudah menulis Yesus hamba Tuhan. Saya itu ingin memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai Mesias, Yesus yang ada di Bible kita kepada orang-orang Muslim. Dan puji Tuhan banyak yang menerima loh. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Yang jadi problem itu adalah banyak orang nggak ngerti menjadikan Tuhan, definisi Tuhan itu apa. Makanya saya bilang, Tuhan itu ya maksudnya ya Tuhan itu gitu loh. Perhatikan ya. Matius pasal yang ke-12. Perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan seterusnya. Ini jelas nih, lihat itu hambaku. Hambaku ini kan merujuk kepada Tuhan Yesus. Salah, lihat hambaku. Itu kan di situ perkataan Yesus, itu konteks itu Bang Edis. Itu konteks di mana dia menaruhkan rohnya itu untuk bisa memberitakan kepada segala bangsa. Hambaku, makanya kataku di situ kan Yesus, berarti Yesus yang berbicara. Lihat hambaku, berarti hambanya Yesus. Bukan Bang RK, di sini Bapa di surga yang berfirman. Itu berapa itu? Ini Yohanes berapa? mengutip kitab Yesaya, di mana saya bacakan ya, saya bacakan. Itu perkataan Yesus itu. Bukan, ini perkataan Yahweh ke Bapa di surga. Dalam kitab Yohanes kan? Itu kita lihat banyak orang mengikuti Yesus di atasnya.
menyembuhkan mereka dengan keras, melarang mereka memberitahukan kepada dia. Makanya ada pernyataan, lihat hambaku. Berarti Yesus sedang berkata, dia menunjukkan ada definite artikel bahwa itu merujukan pada ada objek yang dia katakan. Hambaku, berarti hambanya Yesus, bukan Yesus adalah hamba. Gitu. Bang RK, Yesus juga pernah mengutip kitab ini. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagog, dia mengutip kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya dan seterusnya. Pada hari ini genaplah nats yang kubacakan ini kepadamu. Ini, begini, saya bacakan saja ya. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus dengan keras melarang mereka, orang-orang yang ngikutin tadi kan, memberitahukan tentang siapa Yesus ini, dilarang. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Ini Bapa di sorga berfirman tentang Yesus. Sebagai hamba Allah. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia Yesus akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan ia tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini nubuatan Bapa di sorga mengenai Sang Mesias yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Saya itu herannya begini, kenapa ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang menolak ini. Ini tragis sekali gitu loh. Siapa yang menolak, Bang Edis? Bukan, ketika saya beritakan Yesus sebagai hamba Tuhan, kok sekarang orang Kristen malah marah? Oh enggak, Yesus itu Tuhan sendiri. Makanya paham oneness itu sudah merajalela di tengah-tengah umat. Betul Bang. Jadi gini Bang Edis, ketika orang menolak Yesus sebagai hamba Allah, nah itu salah besar. Karena dalam 2 Yohanes mengatakan apa? Jikalau kamu menolak Yesus Kristus datang sebagai manusia, kamu adalah antikristus. Ya kan? Ya, saya tidak pernah menolak Yesus datang sebagai manusia dan memiliki gelar-gelar sebagai anak Allah. Iya, hamba makanya Allah, saya tidak menolak itu. Iya, lalu bagaimana Dan bahkan mungkin dia taat kepada Sang Bapa, saya tidak menolak itu. Karena saya percaya Allah yang transenden, Allah yang imanen saya percaya, dan Allah yang imanen ini dalam Yesus ini memiliki gelar-gelar itu. Saya tidak menolak itu. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saya tidak menolak itu. Makanya kemarin ketika saya mengeluarkan satu statement bahwa Yesus bertuhan atau mempunyai Tuhan atau menuhankan Bapa di sorga, kenapa banyak orang-orang Kristen termasuk Bang RK kok menolak itu gitu loh? Karena makanya saya naik ke atas, saya menanyakan dalam konteks relasi saya percaya, tetapi ada argumentasi bolak-balik lagi, relasi Tritunggal ya. Ya, apakah Bapa menuhankan Yesus? Abang Edis tidak percaya di situ. Tidak, secara Tuhan Yesus yang menuhankan Bapa di sorga. Tapi apakah Bapa tidak menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Menuhankan tidak, itu kan menaklukkan dirinya. Apakah tidak ada relasi? Sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa bersaksi tentang, sabar Bang Edis. Sebab Bapa bersaksi, aku bersaksi tentang Bapa dan Bapa bersaksi tentang aku. Makanya saya bilang kata punya tanda kutip garis bawah itu berbicara tentang relasi. Oke, saya sepakat di situ. Makanya saya memberikan pertanyaan balikan, argumentasi bolak-balik, di mana apakah Bapak menuhankan Yesus dalam konteks relasi tanda kutip garis bawah? Tadi itu sudah kalau saya jawab bilang tidak. Iya, berarti memiliki relasi Tritunggal itu. Kalau tidak, berarti tidak ada relasi. Bukan tidak ada relasi, ada relasi. Relasinya adalah sang anak menuruti, taat, takluk, tunduk kepada Bapa di sorga. Sedangkan Bapa di sorga memerintah anak.
Ya, tetapi apakah Bapa tidak mengatakan anak adalah Allah? Itu kan relasi juga, Betul. kesaksian. Mengatakan Allah bukan berarti bahwa sang Bapa menundukkan dirinya kepada Yesus. Nggak pernah ada Bapa di sorga menundukkan dirinya kepada Yesus. Yang ada Tuhan Yesus menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Bapa di sorga. Demikianlah Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Elohim di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Itulah Injil yang saya bawa kepada orang-orang Islam. Dan puji Tuhan banyak mereka mengganti Tuhannya mereka. Yang diganti Tuhannya yang tadi itu menjadi Tuhan Yesus. Ini Bang Edis ya, maaf ya saya kasih sebuah dalil ya Bang Edis ya. Ini di dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini kita tahu proper name ya. Kepada Tuanku, duduklah di Mesias. sebelah. Ya, oke, sepakat. Sama berarti ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu. Saya lakukan sebuah hermeneutik juga di dalam Roma 9 ayat 8. Ya, ya. Artinya bukan anak menurut daging ya. Sabar Roma 9 ayat 8. Oke. Roma 9 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 tadi itu. Ya. Di situ berbicara tentang keturunan Abraham, tentang Mesias. Sehingga saya muncul sebuah pertanyaan nih Bang Edis. Ya, di situ duduklah. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku ya. Sehingga muncul pertanyaan nih, Yesus punya Tuhan, ya, relasi, ya. T besar kan, kurios kan? Ya, Yesus punya Tuhan huruf besar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ya. Jadi ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, yang mana Bang Edis? Yang dua, saya tidak bermaksud jatuhkan ya. Saya ingin sepaham dengan Bang Edis ini. Yesus punya Tuhan, ini kan huruf besar kan? Ya kan? Nah, ketika bicara Yesus punya Tuhan, huruf besar ini, ya, Bang Edis sepakat dengan yang di bawah ini kan? Begini Bang RK, kayaknya kita ini salah paham ya. Coba saya tanya dulu Bang RK, Tuhan huruf besar semua itu kan nama diri. Yes, proper name. Oke, kalau Tuhan yang T-nya aja huruf kecil, itu kan gelar. Gelar, kurios, Oke, Adonai. oke. Dan itu bisa ditujukan kepada siapa-siapa saja yang kalau kita takluk tunduk menyerahkan diri kepada dia. Oke. Betul. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Bang RK. Lawan katanya Tuhan yang T-nya huruf besar, T-nya aja huruf besar. Itu Oke. apa? Boleh saya jelaskan? Enggak, Boleh saya lawan jelaskan? katanya dulu. Ya, boleh saya jelaskan dulu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau kita melihat kata Tuhan ya, itu proper yang mengacu pada 4 huruf itu ya, Bang Edis ya. Tetapi kalau kita melihat kurios ini kan Adonai, ya bisa Adonai. Dalam bahasa Jawa ya Gusti ya, bahasa Inggris Lord, ya kan. Nah kalau kita bicara tentang hal ini ya, tentang Lord, tetapi kita bisa melihat juga kata Tuhan yang kurios ini, Adonai ini, Bang Edis, ya, itu bisa merujuk pada Allah ya, Sang Bapa, yang ayat yang tadi Bang Edis tunjukkan, Yesus dan Rudi Yohanes salah jawab itu. Ya, ketika dia disunat kepada Tuhan itu kan Bang Edis. Ya kan? Karena kata Adonai pun bisa merujuk pada Tuhan semesta alam. Betul, kata Tuhan itu atau kata kurios itu bisa ditujukan kepada siapapun yang memerintah. Oke. Nah, betul. makanya saya tanya, kata kurios atau kata Tuhan yang T-nya huruf besar itu lawan katanya apa? T huruf kecil? Semua? Bukan Bang RK, lawan katanya Tuhan atau Tuan itu hamba. Hamba. Iya. Jadi tapi beginilah Bang RK, kita ini sebenarnya inti dari kekristenan itu bukan itu kok. Bukan, oh begini relasinya begini, Dwi ini kalau nggak mengaku ini nanti begini, kalau ini nanti pahamnya begini, apakah kekal. Kita bukan itu kok intinya Bang RK. Ini yang Bang Edis ya, saya tidak bermaksud ya. Inti dari kekristenan itu sebenarnya bagaimana supaya kita itu hidup serupa dengan Sang Kristus, Sang Mesias. Bagaimana kita jadikan dia sebagai Mesias kita. Kan udah jelas. Kan Tuhan Yesus sendiri tuh Bang RK yang sudah nanya.
Kata orang, siapa aku ini? Dan itu sebenarnya sudah dijawab. Siapakah Yesus? Menurut Yesus sendiri, jangan siapakah Yesus menurut uskup, menurut pastor, menurut pendeta, menurut pakar ini. Kita nggak peduli. Menurut Tuhan Yesus sendiri, siapakah Yesus? Kan pertanyaan itu sudah diajukan oleh Tuhan Yesus. Menurut orang, siapa aku ini? Ada yang bilang engkau adalah nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Iya, jadi sudah Ya. beritakanlah Ini Yesus merujuk sebagai pada sang pribadi. Mesias. Tapi sabar Bang Edis, yang terakhir ya Bang Edis. Sedikit ya. ini penutup ya. Ah, Bagaimanakah relasi firman menjadi daging, kedudukannya, ininya, aduh segala macam. Aduh, bukan itu sebenarnya inti kekristenan. Inti kekristenan adalah bagaimana supaya kita hidup seturut dan segambar serupa dengan Yesus. Bagaimana kita ini supaya kita dibentuk seperti kata lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, ya kan? Ku mau sepertimu Yesus. Itu intinya. Kenapa kita yang ribut masalah ini hipostasis union? Pusing kita Bang RK, pusing. Aman. Tapi ini yang terakhir Gitu loh. Bang Edis ya. Tidak ada yang lain ya. Ya kalau ini saya hanya memberikan sebuah ini aja ya. Yesus punya Tuhan, ya kurios ya. Yesus punya Tuhan. Ya ketika kita mengatakan Yesus punya Tuhan dalam konteks yang tidak dijelaskan, maka Yesus pun Tuhan huruf besar kalau kita bisa lihat. Nggak ada Yesus benar. Tuhan huruf besar Bang RK. Maksudnya begini, mewakili, maksudnya nama Jadi Tuhan gini, Yesus. Bang Edis. Ketika kita bicara Yesus bukan Tuhan huruf besar ini Bang Edis ya. Kalau Yesus punya Tuhan dan berarti konsekuensinya Yesus bukan Tuhan huruf besar ini, maka ini akan berbicara tentang Allah yang Esa itu, aliran kasih yang kekal hipostasis pertama, ya yaitu Sang Bapa, dan hipostasis kedua yaitu Firman Anak, dan hipostasis ketiga itu. Karena ini merujuk pada Allah ini, Tuhan ini. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti apakah Yesus bukan Tuhan huruf besar? Yesus bukan Tuhan huruf besar, karena kalau Yesus Tuhan huruf besar, maka Bapa di surga itu disalibkan. Itu paham Oneness Pentakosta. Ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa di surga disalibkan? Karena kalau kita berbicara Yesus adalah Tuhan huruf besar, saya sepakat itu. Dia YHWH. Iya, yang dimaksud Tuhan itu Tuhan Yesus adalah YHWH, maksudnya namanya itu disandang oleh Yesus, begitu loh. Dalam sebuah aliran Allah yang Esa itu. Ya, tapi ginilah mungkin. Itulah Bang Edis ya. Tapi intinya beginilah, Bang Oke, RK, saya mau Bang sampaikan. Anda pun sudah setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga. Tuhan Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga. Dalam konteks relasi. Oke, jadi kalau begitu statement Bang RK yang mengatakan kalau ada apologet mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti sesat. Berarti statement itu sekarang sudah Bang RK telan sendiri. Bukan begitu, relasi, tetapi Bang Edis juga tidak percaya bahwa Sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi. Saya tidak melihat sepanjang saya membaca Bible, mungkin saya lebih 40 kali membaca Bible sampai selesai. Saya tidak pernah ketemu ayat yang mengatakan bahwa Bapa di surga menaklukkan dirinya kepada anak. Yang ada anak menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Ketika dia menakluk, ini konteks definisi memang menaklukkan Bang Edis ya. Tetapi dalam konteks relasi, itu tidak bisa karena ini antara kesaksian antara anak dalam Bapa dan Bapa dalam anak. Ini kita bicara Tritunggal. Kalau kita tidak percaya Tritunggal ya rusak semua kalau Bapa tidak bersaksi tentang anak. Tritunggal yang seperti apa dulu Bang RK? Karena saya tidak mau membahas dalam satu hakikat. Bang RK, pertama saya tidak menolak Tritunggal. Tetapi yang perlu saya katakan kepada teman-teman, kata Tritunggal itu sendiri itu kalau Anda bicarakan kepada orang-orang Islam, ketika Anda berdiskusi, ini kan konteks kita ini sebenarnya kan diskusi dengan orang Islam kok sebenarnya kan? Betul nggak? Betul, tetapi saya juga tidak mau sampai
menolak relasi antara tiga pribadi ini. Iya, tetapi Bang RK, percayalah Bang RK, ketika Bang RK menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, yang ada itu malah menjadikan batu sandungan gitu loh. Nggak usah Enggak, menggunakan istilah, sekalipun Anda mengimani Tritunggal itu, tetapi kalau Anda gunakan itu kepada orang-orang Islam, seringkali yang menjadi masalah, malah orang Islam itu malah ketawa. Begitu loh. Ini, Bang Edis. Makanya itu cukup ada di pikiran Anda saja. Sedangkan memberitakan Injil kepada orang-orang Islam, menurut saya ini saya tidak menyalahkan ya. Kalau kalian mau memberitakan dengan pakai pengertian itu silahkan. Tapi kalau saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang bikin rumit. Saya nggak mau. Intinya begini. Ini penutup dari saya. Nanti Bang Erka juga silahkan kasih penutupnya. Di dalam Korintus pasal yang ke-15 tadi ya, 1 Korintus 15. Nanti Bang Erka silahkan kasih penutup. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini mengenai banyak orang-orang muslim yang menuduh bahwasanya Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia tidak pernah baca isi surat Paulus. Bagaimana Paulus itu sangat-sangat orang yang berpaham Tuhan yang Esa. Nih, saya balikin ya. Nih, ini penutup dari saya. Nanti Bang Erika silakan juga kasih penutup ya. Yang tadi ya, nih. Oke. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan Bapa di sorga. Nya di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di sorga di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia, Bapa di sorga, yang sendiri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Dia, kaki Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kakinya, kaki Yesus. Supaya apa? Supaya Allah, maksudnya Bapa di sorga, menjadi semua di dalam semua. Inilah pesan daripada Injil kita. Supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu pesan Injil kita. Begitu loh. Itu penutup dari saya. Silakan Bang RK penutupnya. Semua kembali kepada penonton ya. Intinya Kristen itu ajarannya adalah Tuhan yang Esa. Seperti itu. Silakan Bang RK. Oke, terima kasih banyak Bang Edis ya. Saya tetap percaya bahwa saya tetap menggunakan Tritunggal ya, tiga pribadi dalam satu hakikat, setara, tidak ada subordinan ya. Saya setara, tidak ada mau subordinan, karena subordinan bisa mengarah kemana-mana. Saya tetap percaya setara, yang setara, Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya tetap percaya itu karena saya terus memberitakan. Memang ini berat ya, bahasa saya susah, saya tidak tahu, mungkin sulit bahasa saya, terlalu tinggi, terlalu teologis. Ya mungkin saya pun menyadari itu. Ya tetapi saya percaya Roma 10 ayat 17 ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya akan hal itu. Saya terus memberitakan firman Tuhan dengan cara seperti yang saya lakukan. Bang Edis mungkin dengan cara seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda di antara kita. Ya bukanlah menjadi suatu ini. Minta maaf ya Bang Edis kalau saya ada salah-salah kata. Sama-sama Bang RK. Menyakiti hati Bang Edis. Maafkan saya ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bang Edis. Terima kasih ya. Saya turunkan ya. Turunkan Bang Edis. Shalom. Baik, shalom. Ya.